Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat tahun baru 2022. Semoga pada tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Pak Jafar Gebuah. Biasanya saya manggilnya Bang Jafar. Nah, Bang Jafar ini adalah file producer CNN Indonesia yang berbasiskan di Palu. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman karena beliau merupakan reporter senior ya Bang ya, mulai dari detik.com, hingga sekarang di CNN Indonesia. Nah, terima kasih nih Bang udah mau hadir berbagi dengan adik-adik di UHAMKA. Nah, ini kelasnya ini saya ngampu kelas penyiaran multimedia. Jadi jadi ini gabungan dua kelas nih Bang, ada kelas 5A dan 5B. Mereka ini mereka ini rata-rata adalah semester 5. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, karena waktu sangat berharga, jadi saya persilakan moderator yakni Reni Oktaviana untuk memandu jalannya acara. Silakan Ren. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya di sini kita langsung membacakan CV atau gimana Bu? Oke, saya ini dulu ya, share screen dulu. Oke, silakan dibacakan CV-nya. Oh, sebentar. Sudah kelihatan kah? Oke. Ya, sudah Bu. Ya, silakan Ren. Ya. Pembacaan CV itu Jafar Gebuah. I am a professional TV journalist, writer, and graphic designer with 17 years of experience working in a big media company. I also like to create a social media content for environment and social campaign, magazine and newspaper layout and illustration. I have a website for news, information, and storytelling. Jadi Bang Jafar Bapak Jafar, my experience-nya itu pernah menjadi reporter of detik.com, online media based in Jakarta, Indonesia pada tahun 2000 sampai 2004. Yang kedua ada koresponden of Trans TV station in Jakarta, Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2015. Field producer of CNN Indonesia, a part of CNN International TV Station, 2015 sampai dengan sekarang. My education 2009, bachelor degree of agronomy in Department of Agriculture, Taduloko University, Palu, Central Sulawesi. 2004, TV Journalist Education in Broadcast Center, Department of Communication, Indonesia University, Depok, West Java, Indonesia. 2007, Scripps School of Journalism, Department of Communication, Ohio University, Athens, Ohio, United States of America. 2019, Asia Journalism Fellowship in Institute of Police Study, Lee Kuan Yew School of Public Police, National University of Singapore, Singapura. Berikut portofolionya, yaitu portofolio book, Jaket Kuningku, Benih Cinta dan Politik, Semi Biografi Longki Janggola, published by
Pata, Yogyakarta 2021, PEK 120 beda 105 kali 148. Langsung aja Ibu ya. Iya, silahkan. Iya. Taduloko dari mitos ke realitas, published by Koream. Sudah ya Bu? Iya, silakan dimulai Ren, dibuka aja acaranya. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada ini pemateri, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pak Indri, ini senior saya berarti. Pak Indri, Senior. AGF Class of 2018 ya? Iya, Bang. Oke. Pak adik-adik semua, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, saudara-saudari semua, terima kasih. Saya merasa berbahagia juga kemarin dihubungi oleh Mbak Indi untuk bisa mengisi kelas di FISIP Yuhamka di komunikasi. Terima kasih, saya berbahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian, adik-adik saya. Ini sebenarnya saya selalu senang ketika diajak untuk berbicara, tapi saya bukan dosen ya, saya bukan akademisi, saya bukan pengajar, saya hanya storyteller. Saya ingin berbagi dengan kawan-kawan semua tentang bagaimana sebenarnya kita bekerja di lapangan. Dulu ketika saya bekerja di media cetak, inginnya jadi reporter media online. Setelah jadi reporter media online, ingin lagi jadi TV. Akhirnya kesampaian semuanya. Saya mengikuti proses itu. Hanya satu yang saya tidak pernah lakukan adalah menjadi reporter radio. Mbak Indri pernah ya? Belum, Bang, belum. Saya tidak pernah menjadi reporter radio, iya, hanya cetak, kemudian online, kemudian televisi. Nah, sebenarnya ini saya anggap jadi sesi seperti berbagi cerita saja ya. Ketika orang lihat di televisi, inilah liputannya. Nah, persoalannya sekarang adalah kerap kita, jurnalis sendiri, juga media tidak punya tanggung jawab moral untuk menjaga kondisi. Saya sering protes ke kawan-kawan. Kenapa berita kalian itu sangat bombastis? Seolah-olah dunia ini kacau. Bayangkan coba kalau kalian sekarang datang di ketika di lampu merah, yang kita baca lampu merah atau lampu hijau, yang kita baca seolah-olah dunia ini tidak aman. Menurut saya, media dan juga jurnalis tidak punya tanggung jawab moral untuk menjadi diminimalisir situasi, menjadi lebih adem, lebih tenang. Meskipun memang yang disajikan oleh televisi kita, oleh media cetak kita, oleh media online kita, memang netizen itu sukanya begitu. Saya juga sosial media entusias. Kerap saya menulis status yang serius loh. Serius. Misalnya status quote dari orang-orang penting dunia. Itu komentarnya sedikit saja. 1, 2, 3 orang. Tapi coba yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang bombastis, perlu ratusan komentarnya dan ratusan yang liking. Nah itu karena persoalan seperti itu yang memang ditampilkan oleh media kita. Ini urusan iklan. Sekarang ada lagi urusan Google AdSense. Google AdSense ini lebih berkuasa dari apapun. Berita, bahkan antara sekarang pakai Google AdSense ya, Mbak Indri, nggak bisa ya? Iya betul, iya pakai. Ya, termasuk saya di jafarboyesme.com itu pakai Google AdSense. Jangan lupa buka nanti ya. Oke, saya ingin memutar salah satu video liputan tentang terorisme di Poso untuk mengantar kita berbagi cerita hari ini. Bagaimana sebuah liputan itu kita ambil dari titik api seperti yang kawan-kawan kenal, yang adik-adik kenal, adik-adik sering baca mungkin, ada penembakan, ada teroris yang ditembak mati, kemudian Poso itu bergolak dan sebagainya. Ini salah satu liputannya. Nanti setelah itu kita cerita bagaimana situasi sebenarnya. Kita tunggu ya.
Kita akan berbagi. Kita akan share dulu screen kita. Ini perburuannya. Oh ya. Ini kita screen kita. Oke, kita putar ya. Satuan Tugas Operasi Madagoraya terus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di Poso pasca tertembaknya salah satu pimpinan kelompok tersebut 11 Juli lalu. Pekan ini, produser lapangan CNN Indonesia Jafar Gebua mengikuti patroli di wilayah Pantango, Lembah, Sulawesi Tengah. Dan informasi sekaligus penutup CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini, saya Fani Mania. Terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Patroli, penyisiran dan penyekatan sisa-sisa kelompok bersenjata di Poso dimulai dari Pos Kejar Pantango Lembah, Poso pesisir selatan, terus menuju ke daerah Kelapa Dalam, lokasi di mana kelompok itu pernah menampakkan diri. Di lokasi itu juga terdapat sumber air bersih masyarakat setempat. Patroli dilakukan dengan sepeda motor melewati perkampungan dan perkebunan warga setempat. Jarak lokasi pemunculan kelompok bersenjata ini sekitar 10 km dari perkampungan terdekat. Saat tiba di perbukitan setempat, melewati kebun kopi dan kakao, patroli dilakukan dengan jalan kaki. Patroli ini dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Rahman Baso, dan Komandan Korem 132 Tadulako, Brigadir Jenderal TNI Farid Takrub. Jalan yang dilalui adalah jalan setapak di antara semak dan pepohonan, serta melewati sungai-sungai kecil. Wilayah ini menjadi salah satu jalur logistik kelompok bersenjata Poso karena dekat dengan perkebunan dan permukiman warga. Saya berusaha mengikuti jalur ini, ternyata memang harus diakui jalur ini sulit meskipun melewati perkebunan kakao rakyat, namun di beberapa tempat ada beberapa tanjakan yang cukup tinggi yang menyulitkan pergerakan. Namun saya tetap berusaha untuk aparat dari Satuan Tugas Operasi Madagoraya yang merupakan gabungan dari TNI Polri. Masyarakat berharap sisa-sisa kelompok bersenjata itu dapat segera tertangkap ataupun menyerah agar mereka dapat kembali berkebun dengan aman dan tenang. Yang kami inginkan masyarakat ini Pak dengan secepatnya supaya dia mencari sudah selesai. Wilayah Pos Kejar Satuan Tugas Operasi Madagoraya ini berada juga terdapat sumber air bersih warga. Bila lokasi itu terus didatangi kelompok bersenjata, tentu saja akan menyulitkan warga. Itulah yang membuat Satgas Madagoraya harus memastikan wilayah ini mereka amankan. Teroris itu renang di sini, mandi, sabunnya dia tinggal di sana. Karena dia dari Kampung Bulog, ya, mau turun daerah Pantango Lembah, dia mandi dulu. Jadi kita luruskan dengan poskat di Kelapa Dalam. Naik ke atas. Setelah Qatar alias Farel alias Anas dan Rukli alias Usama ditembak mati di pegunungan Tongkasa Parigi Motong 11 Juli 2021, praktis kelompok ini tinggal 6 orang. Saat ini sisa kelompok bersenjata di Poso yang dikejar adalah Ali Ahmad alias Ali Kalora, Askar alias Jahid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, Suhardin alias Hasan Pranata, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Jaka Ramadan alias Ikrima alias Rama. Jafar Gebua, Poso, Sulawesi Tengah. Ya, bagaimana adik-adik semua, Mbak Indi dan semua partisipan ada 54 orang ya. Apa kesan yang kita tangkap dari liputan ini? Saya yakin jawabannya adalah Poso kacau, kemudian tegang, situasi belum membaik, masih ada teroris yang berkeliaran. Padahal sebenarnya situasinya sederhana, situasinya aman-aman saja. Hanya ini persoalan adalah bahwa mereka masih ada, kemudian kepolisian melancarkan operasi militer, operasi kepolisian dan kemudian gabungan dan operasi militer, dan membuat orang lain akan terkesan, apalagi orang di luar daerah yang bukan berada di Poso, akan berpikir, wow, Poso masih seperti itu, masih seperti panas, masih penuh konflik, masih ada terorisme. Padahal situasinya biasa-biasa saja. Ini saya mau cerita bahwa sebenarnya jurnalis dan juga media punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan konflik ini. Pemahaman ini saya dapat ketika suatu waktu berpikir bahwa
ketika meliput dalam situasi tertentu bahwa memang ada kalanya konflik diciptakan itu oleh situasi di mana aparat keamanan kita, aparat koersif negara kita tidak mampu menangani konflik dengan pendekatan kemanusiaan misalnya. Sehingga yang terjadi adalah clash antar kelompok sipil ini dengan polisi. Sementara situasi keamanan secara umum sudah membaik, jauh membaik. Tidak seperti dulu lagi. Berbeda misalnya dengan tahun 2098 sampai 2000, memang situasi Poso adalah situasi di mana orang masih bertikai antar kelompok masyarakat. Nah, sekarang berbeda, antar masyarakat sudah tidak ada masalah lagi. Antar kelompok-kelompok masyarakat termasuk antar kelompok agama, Islam dan Kristen, Hindu atau Buddha. Tetapi antara kelompok teroris itu dengan kepolisian. Yang tentu saja ini punya akses banyak pada urusan keuangan negara, urusan pembiayaan, operasi, dan segala macamnya. Nah, kita kembali ke fokus. Bagaimana menjadi jurnalis dalam situasi seperti ini? Sebenarnya sederhana, bahwa mungkin adik-adik semua, Mbak Henry dan bapak-bapak, ibu yang lain, kita tidak melihat liputan ini seperti ini di semua TV misalnya. Tidak bisa melihat liputan seperti ini, liputan embedded seperti ini, liputan melekat seperti ini di semua TV. Hanya TV-TV tertentu yang bisa punya gambar seperti ini. Apa caranya? Kontak. Ini kita mulai masuk. Kita harus punya kontak dengan kelompok-kelompok ini. Apakah kita juga punya kontak dengan kelompok teroris? Bisa jadi iya. Kelompok teroris ini punya simpatisan di daerah-daerah sekitarnya. Kita menyimpan kelompok-kelompok, menyimpan kontak-kontak ini. Juga kita menyimpan kontak-kontak orang per orang, personil kepolisian yang berpengaruh, atau misalnya komandan berpengaruh dari kepolisian daerah atau komando resort militer, di mana mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi itu. Kontak. Itu yang kemudian akan membuat kita punya komparasi, punya materi tentang konflik yang bagus, sehingga mungkin ketika kita misalnya menulis di tempat lain, kita bisa menggambarkan konflik ini dengan tidak sepotong-sepotong, tetapi konflik digambarkan dengan utuh. Kenapa harus terjadi, kenapa teroris harus ada, kenapa polisi kemudian terus melakukan operasi, kenapa kemudian tentara hanya diberi batasan ruang yang kecil untuk operasi. Kita punya gambaran itu semua karena kita punya kontak-kontak tertentu. Kita kemudian ketika menulis, tidak menulis dor-doran NC, tetapi menulis sosiologi, menulis ekonomi masyarakat di wilayah operasi. Itu akan membuat kita kaya, membuat liputan kita kaya. Mbak Indri jagonya tuh, karena Mbak Indri punya pengalaman berpuluh-puluh tahun sudah di antara salah satu media yang masih bisa kita anggap, karena itu kantor berita, saya pikir masih punya tanggung jawab moral yang sangat bagus untuk Indonesia, untuk hal-hal lain di luar hanya sekedar keuntungan media. Apakah ini akan langsung dipotong dengan apa nih? Dipotong dengan sharing pendapat atau sharing apa atau kritik atau saran atau apapun, Pak Hendri, moderator. Ya boleh Pak. Gimana teman-teman? Bukannya mau share screen PowerPoint dulu, Bang? Kenapa? Share screen PowerPoint dulu, bukannya? Oh ya, boleh. Share screen PowerPoint, sorry. Ya oke. Saya, tunggu kita keluarkan dulu yang ini. Saya ini hanya sekedar ini. Ini sebenarnya apa sih bekal kita ketika kita di lapangan? Jadi bekal kita itu hanya satu sebenarnya. Ini kita bekal ya, kita akan lihat ini. Oke. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik semua. Hal yang paling penting ketika kita turun lapangan adalah apa yang kita harus
bekali diri dengan pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus itu adalah pengetahuan tentang bagaimana keselamatan pribadi dan bagaimana memberitakan situasi dan peristiwa yang terjadi secara seimbang. Itu penting. Keselamatan khusus ini adalah, saya cerita dulu, ketika saya ditanya, ketika suatu waktu tahun 2001 saya ke Tentena, ke Poso. Saat itu konflik masih sementara panas-panasnya. Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah, pimpinan Jafar Umar Talib, hampir menguasai beberapa teritori di wilayah kantong-kantong Muslim di Poso. Sementara kantong-kantong Kristen di Poso masih dikuasai pula oleh pasukan merah istilahnya ketika itu. Meskipun kemudian kita mengurangi istilah-istilah yang dikotomis itu karena situasi mulai makin membaik. Nah, saya harus masuk ke daerah kantong Kristen, sementara saya Islam. Satu-satunya cara adalah dengan tidak membawa KTP. Tidak membawa KTP loh, tidak membawa KTP, hanya membawa ID card dari kantor. Ketika itu saya masih kerja di Forum Keadilan. Majalah yang mungkin sekarang masih ada. Dulu majalah hukum, waktu itu masih Pak Karni Ilyas, kemudian Pak Norka Masardi. Saya masih bekerja di situ menulis untuk majalah itu, majalah Forum Keadilan. Saya tidak membawa KTP. Saya hanya membawa ID card sebagai koresponden Forum Keadilan dan kartu nama untuk bisa diberikan kepada orang. Makanya dulu terkenal ketika kita ditanya, agama saya jurnalisme. Saya bisa hadir di sini karena saya beragama jurnalisme. Saya jurnalis, insya Allah saya bisa menulis dengan baik. Tapi tentu saja tidak berat sebelah. Tapi kita tidak bisa menyampaikan itu ke orang ketika kita berada di kantong Muslim, bahwa kita mengatakan bahwa saya baru wawancara Laskar Jihad nih. Mereka bilang ini musuh, tidak mungkin lah. Kita memancing konflik. Itu. Kita harus bekali diri dengan pengetahuan khusus bagaimana tentang keselamatan pribadi kita. Nah, yang kemudian adalah saat meliput di daerah konflik, tunjukkan hanya fakta, bukan yang lain. Apalagi kita meliput konflik etnis atau antar agama. Selalu melakukan check and balance di situasi sebenarnya. Ketika kita mendapat laporan 10 orang dibunuh, orang Kristen membunuh orang Muslim 10. Kita tidak fokus pada nilai 10 dibunuh atau siapa yang membunuh, bukan. Tetapi bagaimana korban itu, bagaimana orang yang ditinggalkan, bagaimana anak-anak mereka menjadi yatim, bagaimana istri mereka menjadi janda. Kita fokus di human interest, bukan pada siapa yang menyerang, siapa yang membunuh, dan berapa orang yang dibunuh, atau berapa liter darah yang tertumpah. Bukan itu. Karena kita harus memastikan bahwa kita meliput dengan rasa kemanusiaan, dengan passion, dengan humanity passion, dengan gairah kemanusiaan. Kalau kita jurnalis kemudian memilih meliput dengan gairah perang, war passion, yakinlah hasil reportasi kita akan menjadi bahan bakar untuk memperbesar konflik. Itu. Ini teoritis sebenarnya, tapi meskipun sulit dilakukan di lapangan, tapi kita tetap harus lakukan itu. Kemudian, ini sebenarnya kita punya ini. Ada Konvensi Jenewa 1949, Protokol 1 Pasal 79. Wartawan yang terlibat dalam tugas berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil. Mereka harus dilindungi menurut konvensi dan protokol tersebut di atas. Selama mereka tidak melakukan ini, selama mereka tidak melakukan tindakan yang merusak status mereka sebagai warga sipil dan tanpa mengurangi hak koresponden atau wartawan perang atas status yang diberikan. Kerap kita menjadi terlibat, misalnya mobil kita dititipi, boleh saya titip ini? Mana tahu kita dalam box itu misalnya senjata. Kalau sampai kita menerima titipan dari warga tanpa mengecek apa isinya dan kemudian ditangkap oleh pasukan lainnya, kita akan menjadi, maka pada saat itu hak istimewa kita sebagai jurnalis itu hilang. Karena kita membawa senjata. Titipan orang, meskipun itu titipan orang dan kita tidak tahu menahu. Makanya selalu perhatikan, misalnya ada warga yang menumpang, ada box yang dititipkan kepada kita, kita harus perhatikan.
kita berikan alasan yang sebaik mungkin untuk tidak menerima tumpangan atau titipan apapun. Karena kita khawatirkan, misalnya bagaimana kalau orang yang menumpang ternyata membawa senjata. Ini akan berisiko untuk kita. Hak istimewa kita sebagai wartawan akan hilang. Gitu. Dan ini jangan lupa kartu identitas. Karena saya pernah punya pengalaman pribadi menjadi sasaran pemukulan di bentrok antar kampung di antar kelurahan di Palu. Saat itu ID card saya terlupa dan kemudian ada yang menyerang saya. Beruntung ada beberapa kawan yang berada di lokasi bentrok itu melihat saya dan menyelamatkan saya. Ini kemudian diselesaikan dengan jalan komunikasi setelahnya. Kita bertemu dengan warga yang memukul dan kemudian saling meminta maaf atas situasi yang terjadi. ID card penting selalu kita bawa. Itu di konflik yang lebih terbuka, misalnya tidak melibatkan etnis atau tidak melibatkan agama. Tetapi dalam situasi tertentu ketika melibatkan agama, identitas kita sebagai agama ini, agama itu juga adalah risiko. Sehingga kita akan lebih memilih membawa ID card dari kantor, ID Press ID, atau National ID, KTP kita. Kartu nama kita, bukan National ID. Karena ini akan berisiko. Nah, ini. Kenapa kita sampai kemudian harus berhati-hati membawa identitas diri kita. Ketika kita berada di wilayah, kita misalnya Muslim, dan kita masuk ke daerah Kristen, kita bisa saja dianggap sebagai mata-mata. Oh, ini mata-mata kelompok putih ini. Begitupun ketika kita dari wilayah Kristen ke wilayah putih, maka kita, wah, mata-mata kelompok merah nih. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua yang langsung ini adalah terjebak dalam pertempuran, kehilangan kontak dengan dunia luar, diculik, dilukai atau ditembak, diintimidasi dan diteror, dan tindakan kekerasan lainnya. Pada 2001, saya membawa Inside TV News memasuki masjid di Baitur Rahman yang dianggap sebagai pemicu awal konflik Poso pada 98. Saat itu ada jurnalis dari Sierra Leone. Ini Sierra Leone ini kalau tidak salah masih saat itu menjadi daerah jajahan Prancis. Kulit hitam di Sierra Leone itu bangsa budak. Ketika itu mereka dibawa ke Sierra Leone, budak, dia masuk ke dalam masjid itu. Dia masuk ke dalam masjid itu ditemani salah seorang produser yang kebetulan perempuan bule berkebangsaan Inggris. Tidak lama kemudian ada satu trek anak buah Jafar Umar Talib yang datang dan menodong kita dengan senjata. Keluar. Kalian najis, haram. Kalian tidak boleh berada di sini. Saat itu, apa yang harus saya lakukan? Saya mengeluarkan ID 1. Saya bilang, saya wartawan lokal, saya dari koran mingguan Al-Herat. Mbak Indri tahu tuh, Al-Herat di Palu yang punya koran. Saat itu saya bisa mengamankan diri. Saya ini membawa teman-teman. Mereka sudah izin sama Ustadz di Palu, dan mereka ke sini. Aman. Kita hanya dikawal untuk keluar dari Poso saja. Kita habis itulah, setelah itu kita langsung keluar dari Poso. Ini hanya strategi kita dalam situasi terancam langsung seperti ini. Ini juga satu. Poin 3, apabila pelaporan kita dinilai buruk oleh salah satu kelompok yang bertikai, itu juga ancaman. Suatu waktu, saya sudah ke Palu. Kemudian ada berita muncul di Detikcom. Saat itu saya masih di Detikcom. Detikcom menulis teroris baku tembak dengan Densus 88. Yang sebenarnya adalah Densus 88 menyergap teroris di salah satu rumah warga di Kelurahan Lawanga, Bonesompe waktu itu. Di bioskop Nusantara di Poso. Yang muncul berita kemudian adalah baku tembak. Akhirnya ada sekitar belasan wartawan di Poso yang masih berada di Poso karena saya sudah ke Palu kemudian dipanggil. Mereka diminta paksa untuk ke masjid saya lupa masjid terakhir di Poso namanya, yang kemudian diadili. Ini berita siapa? Ini tidak terjadi baku tembak. Ini mereka ditembaki. Nah, seperti itu situasi. Begitupun ketika kita memberitakan hal-hal yang merugikan kelompok merah misalnya. Mereka akan protes.
Dan protes mereka itu biasanya ya dilampiaskan dengan cara yang mungkin meneror, mengirimkan ancaman teror. Beruntung selama ini saya tidak pernah mengalami penculikan atau penembakan atau apapun, atau tindakan kekerasan lain, tetapi ancaman misalnya dipanggil oleh kelompok tertentu, saya pernah. Atau bahkan ketika saya jalan di salah satu wilayah, kemudian mobil saya dinaiki oleh kelompok ini dengan bersenjata. Saya menjelaskan bahwa saya tamu ini, tamu itu, tamu ini. Karena itu adalah penting memiliki kontak pemimpin berpengaruh dalam kelompok ini. Kalau kita datang ke kelompok Islam, kita harus punya. Misalnya di Poso ada namanya Ustadz Adnan Arsal. Kita harus punya kontak dia. Kita tinggal tanya, Ustadz, saya dibeginikan, aman. Atau ketika saya ke Tentena, saya harus menelpon Pendeta Rinal di Damanik, saya lagi di sini dan mereka mencurigai saya. Aman. Kita harus membangun kontak dengan pemimpin-pemimpin utama dari kedua kelompok bertikai. Ini penting. Sehingga nanti kita juga punya cara untuk menyelamatkan diri. Karena tidak ada nyawa, tidak ada berita seharga nyawa kita. Ketika kita dalam situasi tertentu, mundur adalah pilihan yang mungkin tidak populer, tapi harus kita lakukan. Karena nyawa itu lebih berharga daripada sebuah berita atau honor ketika melaporkan berita itu ke kantor, ke newsroom kita Jakarta. Nah, ini sebenarnya dalam situasi konflik, kabar buruk dan kabar baik itu sama. Kan kita biasa bilang, bad news, it good news. Itu klasik. Kalau misalnya kawan-kawan adik-adik semua sudah dapat materi jurnal, Mbak Indri yang bawa ya. Biasa kan istilahnya, bad news is good news. Itu klasik itu, ketinggalan zaman. Kita tidak pakai itu lagi dalam situasi tertentu. Kabar buruk dan kabar baik itu sama. Sama nilai beritanya. Sama news value-nya. Mbak Indri pasti ngajar news value. Ya tabe ya, Mbak Indri ya. Iya, saya lagi kan, saya bukan dosen loh. Mbak Indri pasti ngajar itu. Iya, dulu kita punya ada gium klasik, bad news, it good news. Sama dengan yang tapi itu, apakah itu masih diterapkan? Masih lah. Coba lihat infotainment kita. Semuanya isinya sampah. Infotainment kita itu isinya sampah. Bad news semua. Yang jadi good news untuk mereka, untuk layar kaca, untuk tabloid-tabloid populer itu, tabloid-tabloid infotainment, mereka masih pakai teori klasik ini yang sudah lama kita tinggalkan. Mbak Indri pun sudah lama tinggalkan ini. Bahwa bad news is good news. No. Good news, bad news is news. Tidak ada istilah lain untuk itu. Kemudian, nah, ini yang seperti yang saya sampaikan pada awalnya, orientasi pada korban, kita fokus pada kepentingan manusia dan kemanusiaan. Sederhana. Ini memang, ini secara teori, tapi begitu sulit kita lakukan di lapangan. Apalagi misalnya Mbak Indri pernah ke daerah-daerah konflik tertentu, memang kita dari kantor dipandu, korban. Tapi kadang-kala kita secara emosional, misalnya saya datang ke sebuah daerah Muslim, dan baru saja terjadi serangan dari kelompok lain. Saya tentu secara emosional terpengaruh. Loh, ini seagama saya menjadi korban. Bisa-bisa saya terpancing untuk menulis tidak proporsional. Saya akan menulis, mereka pengacau, mereka membantai saudara-saudara kita. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, kita melewati garis itu, maka menurut saya kita selesailah sebagai seorang jurnalis. Kita tidak punya orientasi kemanusiaan sama sekali. Kita tidak punya orientasi. Nah, sama dengan ketika Rohingya, sama dengan ketika ada pembantaian di Myanmar. Secara emosional memang kita terpengaruh. Ya, tidak apa-apa. Karena ketika ada, kan kita sudah melihat berita, fakta, bahwa ada seruan pembantaian dari pendeta-pendeta Buddha kepada kelompok muslim minoritas di sana, di Burma, di Myanmar. Bagaimana kita menulis? Ya, kita tetap fokus pada korban. Berapa banyak korban? Warga negara Myanmar yang kebetulan minoritas muslim. Kita fokus pada kepentingan manusia dan kemanusiaan.
kita melihat mereka bukan sebagai bahwa mereka adalah korban, orang ini korban pertikaian agama, bukan, tapi pada kepentingan kemanusiaan. Sehingga kita tetap mendudukan liputan kita menjadi liputan yang bernas dan bernilai. Bukan liputan yang mengukur berapa banyak liter darah yang tumpah, berapa banyak liter air mata yang menetes, kemudian berapa sayatan luka pada tubuh manusia. Bukan itu, tetapi pada kepentingan kemanusiaan bahwa ada kelompok minoritas di Myanmar yang dibantai oleh kelompok ini. Itu saja. In fact, kita berbasis fakta. Ini berperan aktif sebelum, selama, dan setelah konflik. Ketika kita sudah punya ideologi seperti itu, ideologi kemanusiaan kita punya, maka kita bisa menjadi apa saja. Misalnya berperan aktif sebelum konflik. Kita sebagai jurnalis punya hak, punya kemampuan untuk membuat konflik ini tidak makin membara. Kita tidak boleh menjadi bahan bakar, penyulut, atau kita tidak boleh menjadi penganjur perang, penganjur pembalasan dendam dan segala macamnya. Itu kita tetap lakoni sebelum, selama konflik, bahkan setelah konflik. Kemudian yang berikutnya sangat teoretik, bahwa kita harus mematuhi etika jurnalistik, kode etik profesi, dan pandangan-pandangan kemanusiaan lainnya. Saya pikir ini sangat teoretik, tapi ini harus kita lakukan. Ini berdasarkan pengalamannya. Berhati-hatilah saat meliput dua pihak yang bertikai, terutama perang saudara atau perang antar kelompok yang sebenarnya bersaudara, seperti di Poso misalnya. Kenali area pertempuran berbahaya dan jebakannya. Jangan sampai suatu saat kejadian ada pertikaian antar kampung di Donggala, di Sigi, antara Kalawara dan Pandere. Motor yang saya bawa dibawa oleh kawan TV lain, dan dia parkir motor itu pas di titik perbatasan antara dua kelompok bertikai. Wis, galau saya. Wis, gila nih, motor belum selesai kreditnya nih. Bisa dibakar motor saya nih. Nah, ini harus kita perhatikan titik-titik itu. Bayangkan kalau kita berada di tengah-tengah. Ini ada kelompok satu dari titik A ke titik B. Kita ada di antara itu. Di titik A, titik B, ada tanah kosong di titik B, di titik antara A dan B. Bisa mampus kita. Karena pertikaian di Sulawesi Tengah itu biasanya menggunakan senjata. Namanya poporo atau dum-dum. Mbak Indri tahu tuh, dum-dum tuh? Dum-dum senjata rakitan itu. Kalau poporo lebih sial lagi. Poporo itu seperti brand, seperti yang dipakai oleh Rembo. Itu isinya paku tajam segala macam, gotri segala macam. Itu kalau diputar, ditembak satu kali, ada berapa keluar peluru yang muncul. Poporo ini dikenal dulu di Palopo, di pertikaian antar kampung di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Barat. Itu juga sampai ke Palu. Di sini ada juga dum-dum. Dum-dum itu senjata rakitan. Ada dum-dum itu sederhana. Kalau sudah dibilang senjata rakitan yang pistol rakitan atau senapan rakitan, sama mematikannya dengan senjata organik yang dipakai oleh TNI dan polisi. Berbahaya. Nah, jangan menunjukkan perhatian berlebihan pada persenjataan militer atau sesuatu yang dapat menyinggung pihak berwenang setempat. Jangan bawa daftar kontak, peta lokasi informan Anda. Pikirkan selalu solusi ini dan jangan hanya sibuk memotret atau merekam. Dalam situasi tertentu misalnya, ketika kita baru masuk ke daerah konflik, jangan langsung buka kamera, buka alat perekam, ambil kamera foto, ambil kamera video, bisa mampus kita. Tenang, baca dulu situasi. Baca dulu situasi, setelah kita anggap aman atau kita cari tempat aman mengambil gambar, baru kita keluarkan alat-alat kita. Sebelum kita memastikan situasinya aman untuk pengambilan gambar, membuat foto, merekam audio, merekam video, jangan keluarkan alat kita. Ini akan berbahaya dalam situasi tertentu. Bahkan ketika kita mewawancarai narasumber, orang itu kalau disodori begini, misalnya, ini alat misalnya. Pak, ini. Itu dia takut. Apa itu? Dia bisa ini. Itu akan memancing reaksi dari anggota kelompoknya. Ingat, jurnalis konflik itu harus punya ingatan tajam untuk
apa yang diucapkan oleh narasumber. Kita harus merekam. Tetapi sekarang kan kita lebih gampang. Aktifkan saja voice recorder, taruh di kantong kita dan kita wawancara. Karena kita takutkan mereka akan membantah, menolak, menyanggah pernyataan mereka sendiri ketika itu sudah keluar di media. Jadi kita simpan aja di kantong atau dimanapun. Lebih aman saya pikir itu. Voice recorder itu mampu menangkap dari jarak lebih dari 10 meter. Nah itu. Kemudian jangan meliput terlalu jauh dari area pengawasan pemerintah atau bantuan palang merah setempat. Jika terjebak dalam situasi sulit, jangan panik atau melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan. Lakukan, ini yang penting, lakukan kontak rutin dengan kantor berita yang menugaskan kita. Kita harus melaporkan situasi. Saya di sini, saya ketemu ini, ketemu itu. Jangan sama sekali miskin, jangan sekali kikir untuk berkomunikasi. Kita kan biasanya gitu, kalau sudah serius kerja, kita taruh HP, cek, selesai kita. Padahal kita harus selalu melaporkan lokasi kita di mana, sehingga sesekali dalam situasi tertentu, situasi genting tertentu, kita membutuhkan pertolongan, orang yang menugaskan kita, kantor yang menugaskan kita, atau pihak-pihak yang sudah kita hubungi sebelum kita berangkat akan mudah membantu kita dalam situasi itu. Penting. Oke. Keselamatan, ingat, keselamatan adalah hal utama ketika kita meliput di daerah konflik. Tidak ada berita yang lebih berharga dari hidup kita. Tidak ada. Kalau misalnya di TV sekarang itu standarnya kalau untuk kontributor, kalau tidak salah itu 350.000 per berita. Itu tidak seharga dengan nyawa kita ketika kita mungkin pulang tinggal nyawa. Tinggal nama. Nyawa kita udah hilang. Karena menjadi korban pertikaian. Karena kita mau jadi hero. Ini supaya eksklusif nih. Saya harus ada di sini nih. Ini orang lagi tembak-tembakan, saya harus ada di sini. Saya harus terjun. Konyol kita. Karena tidak ada satupun berita seharga nyawa kita. Nah, ini penting. Kenapa jurnalis konflik kita harus punya pengetahuan yang mendalam. Ketahui jenis konfliknya, konflik agama kah, konflik etis kah, konflik kelompok kah, konflik keamanan kah. Konflik keamanan ini adalah antara polisi atau aparat keamanan dengan teroris atau kelompok sipil bersenjata tertentu. Identifikasi area yang dikunjungi dan pastikan Anda dapat menjangkau sumber utama liputan. Tunjukkan kemandirian dan sikap profesional seorang jurnalis. Hindari keberpihakan dalam pemberitaan. Bersikaplah netral. Ini penting. Bersikap sopan, bertanggung jawab, hindari melakukan kekonyolan. Anda adalah jurnalis profesional, bukan partisipan konflik. Pahami bahwa tindakan salah atau pelaporan palsu dapat membahayakan kita sendiri dan rekan kerja kita yang lain. Kira-kira begitu. Ini hampir sama dalam melaporkan terorisme itu. Dalam peliputan terorisme ada dua pihak yang terlibat, aparat keamanan, polisi, militer, dan intelijen, dan kelompok teroris. Sebagai jurnalis kita dituntut untuk benar-benar mandiri meskipun memiliki kecenderungan psikologis dan emosional terhadap satu kelompok. Mungkin karena persamaan agama, hubungan keluarga, atau lainnya. Jangan sampai kita terlalu dekat dengan salah satu kelompok. Penting. Karena kapan kita dekat dengan aparat keamanan, maka kelompok-kelompok teroris atau simpatisannya akan melaporkan, wih itu mata-mata polisi. Atau ketika kita terlalu dekat dengan kelompok pengajian misalnya, polisi bilang, wah ini simpatisan teroris. Biasa tuh main itu. Kalau kita dekat-dekat ke pengajian, kita sudah bisa ditandai itu. Seperti saya misalnya, secara pribadi ditandai. Facebook saya itu kemarin ketika saya ketemu Kapolda, dia nggak lepas bicara, loh, Far, apa kamu tulis-tulis tentang Karafia, pendekar berkuda? Mbak Indi udah lihat di Facebookku yang aku menulis novel itu, novel web series itu, novel series tentang Karafia, pendekar berkuda dari Tanjung Nunggala. Loh, kok Kapolda tahu itu ya? Aku kan nggak berteman dengan dia. Artinya kita dipantau jurnalis-jurnalis yang terbiasa meliput itu. Ketahuan apa timeline. Lini masa di media sosial kita. Jadi kita harus selalu hati-hati. Sama dengan meliput konflik, kita harus memiliki kontak penting dan utama di kedua sisi. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika kita terjebak dalam perselisihan antar dua kelompok, kita dengan mudah menyelamatkan diri.
Yakinlah dengan kemampuan kita sendiri atau dengan kontak ke salah satu pemimpin utama kelompok. Ini penting. Kontak biasa dilupakan. Ini aku selalu protes ke kawan-kawan Jakarta misalnya Mbak Hendri, ketika mereka meliput ke Poso, langsung ketemu ini, ketemu itu, besok-besoknya menulis, kelompok teroris ini melakukan ini. Besok-besok kita ke situ, kita jadi sasaran. Padahal bukan media kita. Ini kelakuan kawan-kawan dulu-dulu nih. Tahun-tahun 2000-an awal ini. 2000-an sampai 2010 lah. Mereka datang, ujuk-ujuk, meliput, kemudian memberitakan. Dan kita di daerah jadi sasaran. Kalian berpihak kepada pemerintah, kalian berpihak pada polisi. Gitu-gitu bahasanya. Kelompok-kelompok ini. Nah, kita juga ketika kita tinggal misalnya, kita di Poso ya, di mana kita mau tinggal? Misalnya kita sudah petakan, kita sudah punya peta konflik. Kota dikuasai oleh kelompok Muslim. Pedalaman dikuasai oleh kelompok Kristen. Di mana kita tinggal? Atau sekarang, kota dikuasai oleh aparat. Dan pinggir-pinggirannya dikuasai oleh Tegal Rejo, Gebang Rejo, dan segala macam di Wonosobo dikuasai oleh kelompok Mujahidin. Kemana kita menginap? Apakah di kelompok Mujahidin kita nginap? Atau di kelompok yang ada aparat keamanan? Yang paling aman adalah mencari kota, city, capital city, ibu kota, kabupaten. Itu tempat yang paling aman untuk kita menginap. Itu tempat paling aman untuk kita menginap. Jangan kemana-mana. Nanti dari situlah kita baru bergerak ke arah aparat atau bergerak ke arah tempat-tempat orang bertikai itu. Atau simpatisannya. Nah, dan yang paling penting adalah selalu perhatikan makanan dan tempat tidur kita ketika kita kembali ke tempat menginap. Dulu saat konflik sedang panas-panasnya, kalau masuk hotel kita harus lihat ini kolong ranjang. Lihat, oh aman, senter aman, atas jendela aman, tas-tas kita harus aman itu. Harus kita perhatikan. Makan, pilihlah tempat yang ramai, warung makan yang ramai. Oh berarti aman. Kalau udah ada yang keracunan di situ, jangan kita dekati situ lah. Berarti ada diracun makanannya. Warung makan adalah warung makan populer. Cari itu. Pasti mahal daerah konflik. Pasti. Tapi kita lebih aman. Tempat tidur juga selalu diperhatikan. Hotel tempat kita menginap harus diperhatikan. Jadi suatu waktu, saya menginap di salah satu hotel. Saya sebut saja hotelnya karena ini udah lama. Sekitar 2015. Rupanya kita diikuti ketika saya live dengan Ketua Aji Surabaya, Cak Farid. Mbak Indri kenal toh Cak Farid? Ketua Aji Surabaya. Kita live, kok ada yang ikuti kita mobil. Dan sinyal apa? Avenir, kita pakai Avenir ya kalau di lapangannya. Avenir. Kita pakai Avenir untuk langsung live. Itu Avenir itu ada 8 SIM card di dalamnya, ada antena kecilnya. Kita bisa langsung live ke kantor Jakarta. Tapi loh, kok sinyal terganggu? Kita bergeser. Tidak lama kemudian mobil ini datang. Dia ikuti kita. Tapi mereka nggak ngapain. Minum aja, cerita-cerita. Kita bilang, wah. Tapi dia ada bawa, waktu itu mobilnya cowok sama cewek. Tidak, ini kan pasti kita ditandai. Oke, malamnya kita pindah kamar. Sampai di hotel kita waktu itu siapa yang kita wawancarai, Pak Indri? Istrinya Santoso. Kita barusan wawancara istrinya Santoso. Waktu itu Santoso masih hidup dan masih bergerilya di hutan. Kita sempat wawancara istri Santoso meskipun dengan negosiasi yang sulit, kita berhasil wawancara istrinya. Kemudian kita pulang ke Poso dan kita diikuti. Malamnya kita berpindah kamar. Kita pindah kamar. Kamar yang 2, yang 3 kita sudah sewa, kita biarkan, tapi kita pindah kamar ke tempat lain, ke lantai lain. Itu untuk amannya. Itu salah satu strategi di menghindari ancaman di daerah konflik ketika kita menginap atau orang-orang yang berniat tidak baik pada kita. Kira-kira begitu. Oke, demikian pengantar ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Karena sekali lagi saya bilang bahwa saya bukan pengajar, saya hanya berbagi pengalaman seperti yang selama ini saya lakukan sampai sekarang. Demikian Mbak Indri, demikian Ibu Moderator. Ya Bapak,
Aduh, maaf. Iya Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Oke, buat teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Jika ada, silahkan ditanyakan. Oke, mungkin saya dulu yang nanya ya, Ren. Ya. Ya. Terus Oke. ini gimana? Iya Bang, Ya. ini teman-teman ini agak penasaran nih gimana kalau caranya nih kalau dalam liput di lapangan itu gimana pengambilan gambarnya yang bagus seperti apa. Terus kan kalau ikut apa namanya kalau ikut ke lapangan ke konflik wilayah konflik itu kan agak hektik ya. Nah itu gimana strateginya? Itu aja Bang, terima kasih. Oke. Sebentar kita baru putar. Ya, teknik pengambilan gambar seperti sederhana. Coba kita ini. Saya ketika turun itu, tunggu. Saya ketika turun, lebih amannya adalah memakai handphone. Sederhana, memakai handphone. Saya pakai ini. Mana ya? Tak kelihatan ini. Saya pakai handphone ini. Ketika ke lapangan, saya pakai handphone. Kenapa memilih handphone? Karena ini lebih ringan. Lebih ringan. Lebih mudah kita operasikan. Saran saya, tapi bukan bukan endorse nih. Xiaomi, baterainya paling tahan. Ketika suatu waktu kawan-kawan udah terjun ke dunia pers umum, dunia jurnalistik, Xiaomi itu paling bandel baterainya. Sampai 2 hari, 2 malam. HP penting. Kenapa? Lebih sederhana, lebih ringkas, lebih mudah mengoperasikannya, dan lebih aman daripada kita harus membawa kamera yang kalau hujan kita kesulitan membungkus-bungkusnya. Gitu. Kecuali dalam liputan features misalnya yang butuh kamera bagus, ya kita bawa DSLR yang lebih ringan. DSLR ya. DSLR sekarang udah bagus, itu bisa kita ambil, kita pakai, itu aja kita pakai. Kemudian mengedit, kita tidak perlu pakai laptop lagi sekarang kalau kita punya Android. Di Android itu ada aplikasi namanya YouCut Editor. YouCut Editor itu mengedit dengan cepat. Mbak Henry pernah pakai ya? Kalau mengedit gambar? Belum ya? Nanti habis ini pakai Mbak Henry. YouCut Editor. Ini nggak ada ini watermark, ini free di Android. Kemudian bagaimana kita mengirim ke kantor dengan FTP? Antara pakai FTP kan, Mbak? Ya, FTP di Android itu ada namanya program NFTP. Itu pengirimannya lebih cepat juga, bisa sampai 2 mega per second. Ini akan memudahkan kita bertugas di lapangan. Sampai di daerah, biasanya daerah-daerah pedalaman di mana konflik berlangsung atau di mana operasi berlangsung atau di mana pos sekat teroris itu ada, itu biasanya daerah tak bersinyal. Setelah kita turun, kita edit. Kecuali kita punya banyak waktu, maka kita baru membuka laptop. Jangan membawa barang-barang berat ke lokasi. Kita akan kesulitan sendiri. Kita harus ringkas. Kita pakai biasanya kantong, celana lapangan yang punya banyak kantong-kantong, atau baju punya banyak kantong-kantong, bawa tas ringkas, kita bawa makanan, misalnya fit bar, yuk endorse semua nih. Kita bawa fit bar atau makanan ringan lainnya yang kita bisa ini. Dan jangan lupa air minum. Air minum itu penting. Kita minum. Kita siapkan untuk selalu di lokasi-lokasi tertentu karena beberapa lokasi sesuai pengalaman saya sulitnya itu air minum, air bersih. Ada mau minum air ini, air yang seperti di Napu misalnya, yang ada sistomiasis. Nanti kawan-kawan insya Allah saya doakan ada jadi jurnalis. Kemudian suatu waktu ke Napu. Napu itu lokus keong emas, penyakit sistomiasis. Itu penyakit berak darah yang orangnya jadi, kakinya nanti jadi bengkak, yang seperti jadi kaki gajah. Kalau kita minum air dari sembarang tempat di dataran Napu atau di Danau Lindung, kita bisa berbahaya, bisa terkena itu. Obatnya segede ini. Obatnya itu hampir 5 cm kali besar. Besar kali obatnya. Yang kita makan jumlahnya sesuai berat tubuh. Makanya kalau gendut, kita akan makan lebih banyak daripada orang yang langsing. Itu kira-kira.
praktis alatnya. Tetapi kalau mau ribet-ribet bawa drone segala macam, boleh lah. Nggak ada yang larang orang bawa drone. Seperti ini misalnya. Coba kita nonton ya. Masih banyak waktu toh, Mbak Indri? Oke, misalnya ini kita nonton dulu ini. Oke. Kita share screen dulu satu. Ini salah satu liputan yang kita bawa drone ya. Kita bawa drone. Oke. Kita bawa drone ini ya. Sorry. Ini ya. Oke, ini. Udah kelihatan? Nah, kita ini bawa drone. Satuan Tugas Operasi Madagoraya telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang menjadi jalur perlintasan dan logistik kelompok bersenjata di Poso. Wilayah ini di Sausu, Salubanga, Salugose, Metangi, hingga ke Salubanga, di wilayah Parimoto, Lalu Tagara, Manggalapi, di wilayah Kabupaten Sigi. Ini pakai drone ya? Di wilayah-wilayah tersebut sejumlah warga telah menjadi korban serangan mereka sejak 2013. Produser lapangan CNN Indonesia mengikuti Satuan Tugas Operasi Madagoraya dalam patroli di wilayah Parimoto hingga Sigi. Patroli dilakukan dengan kendaraan taktis serta berjalan kaki, menyesuaikan dengan situasi jalan dan kerawanan keamanan jalur tersebut. Jalur ke Manggalapi selain rawan keamanan juga berlumpur, berbatu, serta harus menyeberangi sungai-sungai besar dan juga kecil. Hari ini saya mengikuti patroli yang digelar oleh Satuan Tugas Operasi Madagoraya melewati kawasan Parimoto dari Salubanga, kemudian menuju Manggalapi di kawasan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hari ini operasi dipimpin langsung oleh Komandan Korem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Maruf, dan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Abdurrahman Baso. Jalur yang kita lewati memang jalur sangat sulit. Jadi kita menempuhnya dengan mengendarai mobil taktis, kemudian sepeda motor, dan juga dilanjutkan dengan jalan kaki. Di sepanjang jalan, Satuan Tugas Madagoraya membagikan bendera merah putih dan bahan makanan kepada warga yang dilintasi patroli. Rata-rata warga di jalur patroli ini bermata pencaharian sebagai petani. Bila di sisi kanan kiri jalur sudah dipasangi bendera merah putih, itu berarti kawasan itu sudah dikuasai Satgas Madagoraya. Bila belum dinyatakan sebagai daerah abu-abu. Daerah abu-abu itulah yang kemudian menjadi sasaran patroli. Ini semata tujuannya untuk mempersempit ruang gerak dari teroris. Kami pikir strategi kami untuk memasang pos-pos spam ramuan beberapa wilayah yang kami anggap merupakan wilayah-wilayah yang sering didatangi oleh DPO. Sekarang ini mereka sudah hampir terkurung dan ruang geraknya menjadi sempit. Masyarakat tempat pun berharap agar operasi ini segera selesai dan kelompok bersenjata ini segera dilumpuhkan. Kami masyarakat antusias juga untuk mau bersatu untuk mengusir, karena kami di sini ada dua mayoritas Kristen, minoritasnya Islam, tetapi di sini kami ada hidup rukun dan damai. Satuan Tugas Operasi Madagoraya mendirikan pos kejar di Manggalapi sejak awal 2021 lalu. Setelah menerima laporan-laporan kemunculan kelompok teroris Poso yang intens di wilayah ini. Jafar Gebua, Sigi, Sulawesi Tengah. Oke. Ini diambilnya dengan ini, dengan HP. Dengan HP, kemudian drone, dan kamera Sony Alpha 2. Alpha 2 ini lebih ringan, tapi bekal baterai berapa? 4. Kita pakai bekal baterai 4, kenapa? Karena ini menginap, seringkali di wilayah-wilayah tertentu itu tidak ada listrik. Kalaupun ada itu terbatas hanya untuk pasukan. Karena saya kemarin embedded di pasukan TNI, sehingga kita tetap harus membawa bekal bekal baterai cadangan 4. Tetapi kalau misalnya HP, saya menganjurkan ketika kawan-kawan akan turun jadi jurnalis nantinya, pakai HP Xiaomi. iPhone itu hanya 4-5 jam down. Selesai baterainya. Kering.
Meskipun gambarnya seperti yang kawan-kawan lihat tadi lebih terang. Karena memang tebalnya gambar iPhone itu seperti itu. Bukan endorse ini ya. Ini hanya kebetulan itu alat-alat yang saya pakai selama ini. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Kan Bapak sudah memiliki banyak pengalaman ya pastinya dalam menjadi seorang jurnalis dan tentunya sudah banyak sekali berita atau isu-isu yang Bapak liput. Nah, pertanyaan saya itu adalah dari sekian banyaknya liputan, apakah semuanya benar-benar berhasil disiarkan atau ternyata ada yang tidak jadi disiarkan, Pak? Itu, Pak. Biasanya ada beberapa isu-isu tertentu yang kalau tidak disiarkan ada dua. Coba tanya Mbak Indri misalnya. Pertama, narasumbernya tidak lengkap, begitu toh Mbak Indri. Kita sudah meliput, sudah susah-susah nih. Tapi narasumbernya tidak lengkap. Kemudian narasumbernya hanya, apalagi yang dalam urusan pertikaian, perselisihan, bentrok, narasumbernya hanya satu pihak, tidak beragam. Ini kalau Mbak Indri langsung Mbak Indri coret ini, delete, selesai. Mbak Indri kan jadi editor di Antara langsung delete. Kenapa? Karena tidak lengkap. Hanya itu saja masalahnya. Yang lainnya enggak. Ada juga yang menurut Jakarta misalnya magnitude-nya itu kurang kuat, dampaknya kurang kuat. Misalnya kita mau liputan dokar tabrakan, kira-kira dibandingkan dengan kereta api tabrakan mana yang besar? Siapa? Mutmainah ya? Panggilnya siapa? Mutmainah Nur atau Ina atau siapa? Mutmainah aja, Pak. Mutmainah misalnya. Mana yang lebih besar dampaknya? Dokar tabrakan, Bendi, Delman tabrakan, sama kereta api tabrakan? Kereta, Pak. Kereta. Magnitude-nya itu sama dosen kalian lebih jago tuh. Karena dosen kalian editor di Antara. Itu magnitude-nya. Apa liputan ini Jafar? Gak usah. Tong sampah lagi liputan kita. Makanya ketika turun meliput kita harus sudah benar-benar memilih. Apalagi misalnya saya di CNN Indonesia yang standarnya sangat ketat. Ingat loh, di CNN Indonesia ada SNP. Namanya Standard and Procedure. Termasuk bertingkah laku. Ya ala-ala Amerika lah bertingkah laku itu. Tidak boleh berfoto dengan baju misalnya compang-camping. Jangan sampai muncul di media sosial kita. Atau kita misalnya pakai logo CNN misalnya. Kemudian berfoto di samping anggota partai politik misalnya. Sambil misalnya angkat jari begini. Victory. Itu kena SP kita. Atau sementara ada kampanye di daerah, ada dua calonnya, yang satu begini, satu begini. Suatu waktu kita pakai logo. Aku pernah loh dapat surat peringatan dari kantor gara-gara itu, padahal nggak sengaja. Berfoto di bukit, di sebuah bukit di Morowali. Ternyata di belakangku itu ada ini, ada mobil calon gubernur yang kebetulan dua. Aku gini, karena tegurlah aku, padahal aku bilang Victory. Aku ada di atas puncak bukit. Itu berbuah SP1. Itu SMP-nya. Nggak boleh sama sekali. Hanya itu saja kalau liputannya. Kalau tidak lengkap. Kalau Mbak Indri lebih kejam. Karena aku lihat, kalau lihat dari wajah Mbak Indri, ini editor kejam nih. Editor kejam nih, ini bahaya kalau misalnya narasumber bukan lengkap ini. Kok berita panjang narasumbernya hanya satu? Nggak bisa. Pasti dibuang liputan kita. Itu saja Demut Maina. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, teman-teman. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, betul. Dalam liputan, Bapak pernah nggak sih kayak ada kendala dari kartu memorinya rusak atau memorinya dirusak oleh kelompok lain gitu, Pak? Terus cara mengakali biar bisa diliput itu gimana tuh, Pak? Cara meliput. Saya suatu waktu saya kebetulan membawa kamera teman, kamera waktu itu Sony PD 150 itu dipukul oleh anak-anak perintis. Dipukuli dan hancur kameranya. Lensanya hancur, pecah, kemudian displaynya itu pecah. Ya, itu salah satunya karena saat itu memang karena mungkin tidak hati-hati aja ya, kena pukul dari perintis. Nanti setelah tahu, wartawan
polisi kan biasanya takut sama wartawan, bilang-bilang ya. Biasanya polisi takut juga sama wartawan. Nah, kalau benar maksudnya, mereka kuat, aduh kamera itu diganti kameranya, itu diganti. Suatu waktu saya juga pernah dipukuli loh oleh warga Bentrok karena tidak bawa ID card. Pernah dipukuli karena tidak ada card. Tapi kalau perampasan, ya belum pernah. Tapi beberapa kawan-kawan yang kena perampasan memang itu berisiko. Makanya kita biasanya dianjurkan punya gerak cepat untuk melepas memory card. Jadi harus selalu bawa 2 cadangan ya, harus cadangan memory card. Jadi ketika tapi susah juga tangan kita karena kita bukan pesulap ya, kita kan jurnalis, wartawan. Bagaimana mengganti cepat memory card itu ketika kamera kita dirampas ya? Itu saya juga belum temukan caranya. Bagaimana cepat ini? Gitu. Itu. Tapi dulu kita pernah mencoba di kamera PD itu susahnya minta ampun. Tapi bisa. Jadi ketika kita membuka ini, kita sudah menyiapkan ini, menyiapkan mini DV di sini. Mini DV itu kaset kecil. Sekarang nggak pakai kaset lagi, pakai memory card, pakai kaset di sini. Jadi ketika kita ambil, ini masuk, ini tutup. Kan mereka nggak lihat itu, kan kita langsung dikerubungi teman-teman. Kalau mau diambil liputan, langsung. Yang dikasih kaset kosong lah, kita rekor-rekor sembarangan. Itu. Tapi jadi ceritanya begini, kita sampai di lokasi, ya. Kita sampai di lokasi, kita siapkan kira-kira waktu itu 1-2 menit ambil gambar kamuflase ya, sak, gambar aparat, gambar pendemo, atau 2-3 menit lah. Habis itu simpan kaset itu. Kita jaga-jaga aja ya. Setelah itu baru ambil gambar utama, misalnya apa, segala macam. Gak apa-apa, cepat tangan kita. Atau salah satu-satunya cara supaya kita gak ketahuan gambarnya adalah ketika kita cabut langsung hancurkan itu. Injak saja ini Pak. Daripada ribut-ribut saya injak. Padahal itu kaset kosong yang kita injak. Sudah Pak, daripada ribut-ribut buka tak langsung hancurkan. Tarik-tarik. Padahal itu kaset kosong memang. Karena kita udah ganti. Tangan kita cepat, ini kaset kosong. Sudah. Itu ceritanya. Tapi harus benar-benar jadi pesulap nih kalau gitu. Kemudian kemarin saya lagi ada ini kasus Kapolsek dengan anak tersangka di Parigi Motong. Nah itu nggak boleh ngambil gambar. Satu-satunya cara adalah pinjam kamera besar. Kamera waktu itu saya pakai berapa ya? 6D. 6D itu 80D ya. 80D Canon yang bagus, yang saya bisa narik dari jauh. Saya pura-pura aja ambil gambar. Padahal saya ngambil proses BAP korban. Aman. Besok tayang di kantor. Begitu kira-kira caranya. Pintar-pintarlah kita mensiasati situasi dalam kondisi tertentu. Jangan bentrok dengan aparat keamanan. Kita susah nanti. Tapi sekadar mempertahankan pendapat tidak apa-apa. Tapi ketika bentrok kita mungkin akan berpengaruh pada liputan-liputan kita selanjutnya. Kira-kira begitu, Mas Gali ya. Kira-kira begitu, Mas Gali. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Desi. Ya. Saya mau bertanya, kan dari tadi Bapak udah menceritakan ya Pak, suka jadi jurnalis itu seperti apa, apalagi jurnalistik konflik ya. Nah itu dari Bapak sendiri tuh ada suka dukanya nggak sih Pak? Terus dalam menyajikan jurnalistik konflik ini gimana sih Pak biar dipahami oleh masyarakat, kan kayak mungkin agak terlalu berat gitu ya Pak di masyarakat ya, dalam penyajiannya gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Mbak Desi. Kita galau kalau lambat dikirimi uang operasional aja, Pak Indri. Misalnya orang keuangan lagi sibuk, dan kita sudah sementara turun di lokasi, dan kita tidak punya uang di kantong atau udah mulai menipis, galau kita. Hanya itu bisa suka dukanya. Yang lainnya menurut saya orang yang jarang menuliskan kedukaan-kedukaan. Saya orang yang tidak mau merasakan kedukaan-kedukaan. Bikin susah hati itu, kalau orang Palu bilang. Orang Sulawesi bilang bikin susah hati. Jadi saya ketika saya berduka, orang lain tidak perlu tahu karena saya tidak mungkin menangis gitu.
Ketika saya gembira, saya tidak perlu tertawa agar orang lain tidak perlu tahu bahwa saya gembira. Ketika saya bersedih, orang lain tidak perlu lihat saya menangis. Tidak perlu. Apalagi saya memang tidak suka merasakan kedukaan-kedukaan. Meskipun silih berganti kedukaan-kedukaan itu terjadi sekeliling kita atau pada diri kita. Kira-kira begitu sebenarnya. Nah, bagaimana menyajikan itu menjadi menarik nanti setelah ini Mbak Desia dan adik-adik yang lain bisa membuka situs pribadi saya, bagaimana saya menyajikan liputan konflik dengan gaya saya ya, dengan gaya saya, sehingga itu bisa menarik untuk orang lain baca. Atau nanti sebentar setelah ini, nanti beberapa menit lagi kita akan memutar salah satu liputan bagaimana menjelaskan konflik itu dengan cara sederhana kepada penonton, agar penonton bisa memahami konflik dan tidak menjadi bahan bakar untuk konflik baru lagi. Demikian, Mbak Desi. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi? Jadi seperti dosen di kelas saya, Mbak Indri. Nanya-nanya, ada lagi yang bertanya? Nggak apa-apa Bang. Ini mereka sebenarnya penasaran nih, mau bertanya banyak hal. Silakan teman-teman. Bapak, saya mau bertanya. Ya ada dua Mutmainah ya. Ada Mutmainah 1, Mutmainah 2. Oh ya, oke. Ya, perkenalkan nama saya Mutmainah. Di sini saya mau izin bertanya, Pak. Nah, kan ada beberapa kasus di mana wartawan itu diculik bahkan sampai tewas ya, Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak penyebab orang-orang tersebut menargetkan wartawan ini untuk diculik sampai ditewaskan itu apa tuh Pak? Kira-kira penyebabnya ditargetkan. Makasih Pak. Ini sebenarnya saya nggak bisa jawab ini karena saya belum pernah diculik. Tapi dari kisah-kisah sebelumnya memang begitu. Ketika berita-berita itu merugikan kelompok mereka, kita pasti akan menjadi sasaran. Ingat kasus wartawan RCTI kita, abang kita waktu itu yang dibunuh oleh, katanya sih ditembak oleh tentara Indonesia. Belum lahir kali mereka, Bang. Iya, belum lahir ya. Masih balita kali. Iya, waktu itu ada koresponden RCTI. Iya. Siapa lupa namanya? Ersa Siregar. Mas Ersa Siregar. Ferry Irawan lolos ya. Mas Ferry lolos, kemudian Mas Ersa itu akhirnya tertembak. Tidak tahu peluru siapa yang tertembak. Nah ini seperti tadi, makanya ketika di daerah konflik kita memilih di mana tempat aman. Kenapa dia tertembak ketika itu? Karena dia berada di tengah-tengah GAM ketika itu. Di tengah kelompok GAM. Dan ketika ada operasi, tentu saja dia menjadi sasaran. Memangnya peluru ini bermata? Enggak lah. Peluru enggak bermata. Belati pun tak punya mata. Dia menjadi korban dari sebuah operasi penyergapan kelompok GAM oleh militer Indonesia. Dan dia menjadi salah satu korban yang tertembak ketika itu. Karena dianggap, dan saya juga berpikir bahwa memang militer Indonesia itu waktu itu menganggap bahwa ini memang dekat dengan kelompok GAM. Karena dia memang memiliki akses yang cukup tinggi, yang cukup intens, memiliki akses yang bagus, terbuka ke kelompok-kelompok GAM. Ketika wartawan lain nggak bisa, dia tembus, bisa mewawancarai panglima-panglima GAM. Akhirnya dia menjadi korban. Kita tentu tidak berharap seperti itu. Pulang tinggal nama. Dianggap pahlawan, tapi anak dan istri kita kemudian menjadi janda dan yatim. Kira-kira begitu Mbak Indri ya. Mbak Indri suaminya bukan wartawan ya? Alhamdulillah enggak Bang. Ya, kira-kira begitu deh. Jadi pintar-pintarlah kita menyiasati. Tentu saja kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok bertikai ini menganggap kalau kita tidak berpihak pada mereka, mereka akan mendudukan kita sebagai musuh. Ini harus dibunuh nih. Dia ini mata-mata ini kelompok lawan nih. Kira-kira seperti itu. Ada juga karena untuk mendapatkan pengaruh. Ketika Mbak siapa? Mutmainah Pak. Metro TV. Mbak Indri. Aduh lupa ya. Hafiz Lydia apa? Metia Hafiz ya. Ketika diculik di Afghanistan, ya karena mereka menganggap kalau kita menculik wartawan Indonesia ini pasti besar pengaruhnya nih ke dunia internasional. Ribut pasti Indonesia ini, kita berhasil menculik wartawan. Kira-kira itu dampaknya. Dampak untuk mereka berarti orang lain akan menganggap, wah mereka ternyata masih ada kekuatannya.
Kira-kira seperti itu, Mbak Mutmainah. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ya. Ada lagi? Kadang kalau banyak tahu juga bahaya juga ya Bang ya. Kalau Ya, jadi kadang kalau banyak tahu bahaya. Nah, itu berbahaya untuk diri kita sendiri dan keluarga. Sampai istri saya selalu pesan kalau misalnya pulang, hati-hati loh menulis soal terorisme. Ya iya, saya biasa juga terpengaruh kan karena menulis soal terorisme, karena melihat dampak yang ditimbulkan. Kadang-kadang saya masih memakai bahasa kelompok sipil bersenjata atau kelompok Mujahidin Indonesia Timur, tapi setelah beberapa waktu ini saya langsung menuliskan mereka bahwa mereka teroris karena melakukan ini, karena beberapa hal. Meskipun alasan-alasan awal mereka masuk ke hutan itu menurut saya ada benarnya, karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan, bahwa mereka tidak diberikan keadilan oleh para negara untuk menyelesaikan kasus-kasus di Poso. Tapi dalam perkembangan selanjutnya kemudian mereka menjadi semacam, kalau misalnya mereka memang benar-benar teroris, kenapa nggak pasang bom misalnya di kantor polisi atau di kantor tentara? Ini justru di pasar, masangnya di bank, nembaknya di bank, di tempat-tempat umum. Itu kan jadi aneh menurut saya. Itu artinya mereka benar-benar teroris dalam situasi tertentu. Meskipun kemudian juga ini menjadi sebuah komoditas ya. Terorisme ini komoditas, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini seperti juga jurnalis yang menjadikan konflik sebagai mata pencarian, saya kira aparat keamanan juga menganggap ini seperti mata pencarian juga. Ada uang operasi yang banyak. Kira-kira begitu Mbak Indri? Mbak Indri sepakat nggak? Kalau Mbak Indri nggak sepakat nggak? ya, mungkin off the record nanti ya. Soalnya ya. ini direkam, mungkin nanti kita bicarakan di belakang aja. Oke, ya. Oke, ya. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Nah, kita lihat dulu kira-kira satu lagi. Kita lihat video bagaimana ketika saya misalnya diminta menjelaskan soal konflik atau penembakan Ali. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca tewasnya pemimpin Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora. Oke. Kita menonton lagi sejenak soal, semoga bisa dimengerti penjelasannya karena ini sorry. Oh, email ya. Salah. Ya. Kita cari dulu bagaimana sebuah liputan dijelaskan, liputan teroris dijelaskan. Kita share screen. Ini ya, kita putar. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca tewasnya pemimpin Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Jafar Gebua di Sulawesi Tengah. Selamat pagi. Jafar. Selamat pagi. Ya, bagaimana update operasi militer dalam memburu 4 buron teroris yang masih dikejar? Satuan Tugas Operasi Madagoraya memastikan bahwa 4 orang lagi dari sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang selama ini melakukan perbuatan teror di sepanjang Parigi Motong, Sigi, dan Poso akan terus dikejar sampai operasi ini selesai. Operasi akan terus dilanjutkan hingga keempatnya dilumpuhkan, ditangkap hidup-hidup atau kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Satuan Tugas Operasi Madagoraya tetap mengaktifkan 47 pos sekat di daerah rawan, di mana diduga mereka sering muncul, mengambil makanan warga atau meminta dari warga setempat yang berkebun di sekitar permukiman mereka. Oke, Jafar, setelah dilakukan pengejaran di pos sekat yang terus dilakukan, saat ini apakah ada himbauan terbuka bagi para simpatisan ataupun para buron teroris yang saat ini sedang dikejar polisi agar menyerahkan diri? Apa yang diumumkan kepada mereka? Sejak awal, Satuan Tugas Operasi Madagoraya terus mengimbau kepada para DPO teroris Poso ini untuk menyerahkan diri
dan mereka akan diperlakukan dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Mereka sudah dijamin oleh Kapolda Sulteng, oleh Danrem 132 Tadulako, dan juga oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyerahkan diri, dan mereka akan dijamin dengan diperlakukan dengan baik, tanpa kekerasan, dan akan melalui proses hukum yang jujur dan adil. Begitupun kepada para simpatisan yang sampai saat ini diperkirakan masih banyak di Poso, kemudian Parigi Motong, untuk tidak lagi memberikan informasi logistik atau bantuan lain kepada kelompok ini untuk bertahan hidup. Sebab menurut Satuan Tugas Operasi Madagoraya, itulah yang kerap menyulitkan perburuan kelompok ini. Bahkan ada ketika mereka datang, dilaporkan 3 atau seminggu kemudian, sehingga ketika dikejar, jejak kelompok ini tidak ada lagi. Karena itu para simpatisan diminta untuk menghentikan bantuan mereka baik berupa pasokan informasi maupun logistik. Termasuk kepada keluarga, sejak awal sudah diimbau meminta agar anggota keluarga mereka yang masih berada di hutan-hutan itu untuk segera turun menyerah untuk diproses hukum. Jafar, ini kan tadi juga dikatakan oleh Danrem 132 bahwa yang berbahaya memang adalah mereka yang dibawa atau simpatisan yang memberikan informasi yang bisa menjadi motor bagi gerakan teroris MIT di Sulawesi Tengah saat ini. Bagaimana kemudian polisi bisa memetakan para simpatisan yang ada di Sulawesi Tengah yang diduga terkait dengan MIT? Beberapa tokoh MIT termasuk Ustadz Yasin dan beberapa tokoh lainnya yang selama ini hari-hari bercover atau menyelubungi diri mereka dengan aktivitas berdagang ataupun aktivitas lainnya sudah ditangkap. Satu yang ditangkap paling utama ketika itu adalah kelompok Ustadz Yasin yang sehari-hari berdagang barang campuran, berdagang bahan bakar, kemudian ternyata dia adalah salah satu poin penting. Dia adalah konektor dari jaringan-jaringan internasional termasuk Filipina dan Afghanistan untuk mendukung dan mensuplai senjata bagi kelompok ini. Namun sekarang dia ditangkap. Itu yang menyebabkan kemudian dari sitaan-sitaan dari penangkapan beberapa kali ini, senjata mereka tinggal itu-itu saja. Kemarin sebenarnya diperkirakan ada 2 senjata M16 yang mereka punyai. Tapi setelah kemarin kita menyaksikan sendiri bahwa senjata itu sebenarnya senjata rusak, beberapa perlengkapannya sudah mulai berkarat dan memang sama sekali tidak bisa lagi digunakan. Termasuk bom yang mereka sebut dari awal itu mereka masih punya puluhan bom. Ternyata dari beberapa penangkapan itu sudah banyak ditemukan dan kemudian tidak ada lagi bahan untuk membuat bom itu. Oke, artinya secara logistik persenjataan mereka sangat tertekan ya, apalagi sekarang menjadi kira-kira tadi penjelasan produser lapangan itu bisa dimengerti tentang konflik Poso. Kira-kira begitulah ketika saya menjelaskan dengan bahasa sederhana, bahasa kita sehari-hari tentang apa yang sedang terjadi. Saya pikir dengan penjelasan itu pemirsa dimanapun berada pasti paham bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Saya justru tidak paham kalau mendengarkan explanatory dari reporter ekonomi, apalagi kalau dia menjelaskan soal bursa efek. Saya tidak paham sama sekali angka-angka. Oke, ada lagi? Ya? Ya. Nggak ada. Ayo, ini Pak, tadi teman saya mau nanya. Ya. Desi. Desi mana nih? Iya Pak, izin nanya lagi nih Pak. Mohon maaf. Saya mau nanya, kenapa sih Pak di bagian timur itu konfliknya tuh sering terjadi gitu ya Pak? Antara kelompok maupun kelompok ras gitu ataupun kelompok-kelompok lainnya gitu Pak. Sementara kalau di Indonesia yang bagian barat ataupun tengah tuh konfliknya tuh kayak nggak terlalu ini banget gitu loh Pak. Nggak terlalu terekspos banget gitu Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Oke. Wih, pertanyaan Desi, pertanyaan peneliti. Kenapa sering Indonesia Timur? Indonesia Timur ini panas, Mbak Desi. Panas, udaranya panas, anginnya kering, sangat panas. Itulah yang mungkin membuat para operator ini pertama asumsinya harus sama-sama berangkat dari asumsi sama ya, bahwa
konflik-konflik yang terjadi dimanapun di belahan dunia ini ada operatornya. Ini desain besar, grand design, rekayasa konflik untuk mungkin untuk kepentingan politik atau kepentingan apapun, atau mungkin untuk kepentingan ekonomi. Itu gambaran pertama, asumsi saya ya. Kalaupun ada yang nanti tidak sepakat dengan asumsi itu, saya pikir ya tidak masalah, karena memang ini hanya asumsi dasar dari beberapa orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah konflik yang didesain begitu rupa. Sebelum konflik Poso meletus pada 98, di Poso itu beredar rekaman suara Jenderal Theo Savei yang berapi-api dan menyerang salah satu kelompok agama di Indonesia. Itu beredar. Persis sama dengan ini Victor Laiskodat kemarin. Tapi alhamdulillah masyarakat tidak terpancing oleh pernyataan-pernyataan yang provokatif dari orang yang sekarang menjadi gubernur di Nusa Tenggara Timur itu. Orang tidak terpancing. Itu sekarang. Nah, ketika itu meledaklah. Kemudian dipicu oleh seorang anak muda, pertikaian antara anak muda yang kebetulan beragama berbeda, Kristen dan Islam, yang kemudian memicu memancing ini empati komunal, empati masyarakat yang lebih luas, sehingga melahirkan kerusuhan yang masif, kerusuhan massal yang melibatkan orang-orang dari daerah tetangga. Itu yang awalnya. Jadi memang seperti ada yang memprovokasi, ada yang membiayai, dan segala macamnya. Sama dengan ketika kerusuhan Jakarta 98. Siapa bilang tidak ada grand desainnya? Sampai ada yang bilang Cina diperkosa lah. Padahal dalam beberapa penelitian saya investigasi selanjutnya bahwa itu hanya ekses, tidak ada, bukan sebuah aksi masif bahwa ada pribumi, warga negara non pribumi yang kemudian diperlakukan tidak baik. Itu mungkin ada kasus per kasus, bukan masif seperti yang digambarkan selama ini. Termasuk ketika gempa bumi di Palu, itu orang beramai-ramai menjarah. Ini grand design bukan, memang ini karena memang situasi seperti kira-kira begitu gambarannya ketika rusuh Jakarta sudah terjadi, orang menjarah toko karena memang sudah dirancang sebelumnya. Itu asumsi pertama. Tapi ini soal budaya. Dalam beberapa riset, pertikaian antar suku di Indonesia itu adalah sesuatu yang lumrah. Mbak Indri orang Sumatera ya? Betul, Bang. Sumatera ya? Sumatera Barat ya? Iya, Bang. Uni Indri berarti ya? Oke, Uni Indri itu jarang mungkin terjadi. Mungkin antar Puamamak atau antar klan-klan mungkin ada. Tetapi tidak masif seperti di daerah-daerah timur, di mana, di Maluku, kemudian di Sulawesi Tengah. Dulu ada perang antar suku, bahkan sampai sekarang masih ada ini antar kampung. Saya juga heran kenapa masih ada. Itu karena memang panas daerah ini. Coba tanya Mbak Indri yang pernah ke Palu. Di sini mataharinya 3, kadang-kadang 5. Ukuran jarak matahari dengan bumi, dengan tanah di Palu ini, di Sulawesi Tengah ini hanya 1 jengkal. Saking panasnya, panas, benar-benar panas. Jadi wajar kalau orang-orang Sulawesi itu putih. Kalau orang putih berarti dia mungkin bukan keturunan asli Sulawesi mungkin. Dia mungkin ada Cinanya atau ada Pamonanya atau ada apanya. Kira-kira itu karena panas. Tapi ya di luar itu ya mungkin ya karena strategi besar untuk mengkacaukan itu, konflik di mana-mana atau diatur. Seperti itu Afghanistan berkonflik, kemudian Damaskus berkonflik, Syria berkonflik itu karena memang diatur seperti itu, dihancurkan. Pusat-pusat peradaban itu dihancurkan oleh kekuatan lain misalnya. Makanya waktu itu saya hampir tidak lulus ketika ujian, ketika hari registrasi di CNN. Ketika mereka tanya bagaimana perang Afghanistan, saya bilang karena Amerika. Hampir tidak lolos, padahal ini TV Amerika. Tapi ya itulah seperti itu, ada desain yang membuat konflik ini makin menjadi-jadi. Nah, di luar itu saya wallahu alam bisawab, mungkin karena pengaruh lingkungan lah, karena pengaruh rebutan ekonomi. Dulu juga di Poso kenapa terjadi? Karena konflik politik, karena ada perebutan antara incumbent yang putra pendatang,
yang tinggal di Poso, kemudian dengan putra asli Poso. Itu yang kemudian menyebabkan bentrok ini terjadi. Kemudian ada juga karena biasanya suku-suku asli itu punya kebiasaan yang tidak elok, selalu menjual tanah kepada para pendatang. Pendatang bangun toko, bangun mal-mal, dan orang asli kemudian terpinggirkan ke wilayah-wilayah pojokan kota. Mereka miskin, tidak lagi punya tanah, karena tanah mereka sudah dijual ke juragan-juragan, juragan bangun toko, bangun mal, bangun segala macamnya, bangun rumah-rumah besar, rumah-rumah gedong besar, dan itu membuat mereka iri. Timbullah kecemburuan sosial, akhirnya membuat konflik itu terjadi. Kemudian seperti yang Bapak adik-adik ketahui adalah soal pendidikan. Kalau orang pendidikannya tidak bagus, ya pendek otaknya, sumbu otaknya pendek. Sampai ada pertanyaan, kenapa kalau prajurit prajurit itu suka memukul ya karena pangkatnya masih dekat tangan. Kalau sudah bintang dekat otak. Itu kira-kira serdadu suka memukul ya karena masih dekat tangan ini pangkatnya taruhnya. Kalau sudah perwira pangkatnya di sini. Dekat dengan otak, jadi memikir dia kalau mukul. Kecuali yang 3 orang kemarin ya. Yang buang 2 sejoli itu kan kacau, itu yang benar-benar kacau. Takut bertanggung jawab. Padahal mereka 1 orang perwira. Kira-kira begitu Mbak Desi? Iya Pak, siap Pak. Saya udah nggak penasaran lagi soalnya Pak. Makasih Pak. Nanti jalan-jalannya ke Sulawesi. Oke? Saya mau bertanya, boleh Pak? Ya, boleh sekali. Ya, moderator ya. Ya. Iya Pak, jadi bedanya jurnalistik konflik sama yang biasa itu apa ya Pak? Terus juga kan berita-berita yang sekarang nih kebanyakan tuh kayak berita sampah gitu loh Pak yang dikeluarin gitu. Terus dan berita sampah itu yang lebih disukai penonton dibanding berita konflik gitu Pak. Terus gimana cara menyimbanginya di dalam dunia penyiaran itu sendiri Pak? Kalau seandainya saya misalnya pemimpin redaksi TV apa pasti saya jawab ini. Itu tergantung kebijakan sebenarnya karena memang ternyata program-program infotainment ini lebih laku dijual kepada pengiklan daripada yang serius-serius. Coba bandingkan yang talk show itu dengan yang infotainment. Misalnya coba nonton Indosiar, saya curiga ada beberapa di antara konten suka nonton Indosiar ya, Suara Hati Istri lah, Pintu Berkah lah segala macam. Atau dulu ada Ikatan Cinta sebelum artisnya ditangkap jadi pekerja prostitusi. Seperti itu lebih laku untuk pengiklan daripada yang serius-serius. Nah, apa bedanya liputan konflik dengan liputan? Sebenarnya tidak ada bedanya. Cuma keadaannya saja yang khusus. Karena itu kita lebih mengkhususkan keterampilan kita pada situasi tertentu. Itu kira-kira. Ketika kita ke daerah seperti kemarin jalan kaki, saya ngos-ngosan loh. Saya lihat ini, ternyata ada juga polisi, ada juga tentara yang ngos-ngosan. Ternyata ngos-ngosan ini milik semua manusia. Ternyata memang itu harus dilatih. Tapi ada juga yang tidak. Ada prajurit-prajurit yang dari titik pertama sampai di puncak, kok nggak ngos-ngosan dia ya? Padahal dia bawa senjata, bawa ransel berat, jalan dia. Kenapa? Karena mereka berlatih. Jadi itu memang penting. Jadi makanya saya biasa rajin sepeda. Dan beberapa waktu terakhir lagi malas lagi. Itu penting. Fisik kita ya. Bagaimana kita meliput ke daerah konflik yang setengahnya jalan, setengahnya naik kendaraan itu kalau kita tidak kuat secara fisik. Ya hal-hal seperti itu. Kemudian pengetahuan tentang konflik. Identifikasi daerah. Identifikasi konflik. Itu penting untuk diketahui oleh wartawan. Jadi wartawan ini lucu ya. Ini profesi yang tahunya sedikit-sedikit. Dulu pasti kita diprotes, spesialisasi dong, wartawan apa-apa. Enggak, wartawan ini jago. Bisa bicara ekonomi, bisa bicara politik, bisa bicara konflik. Padahal saya
S1 saya ini adalah S1 hama dan penyakit tanaman. Saya pertanian, S1 saya hama dan penyakit tanaman. Skripsi saya itu inventarisasi dan identifikasi hama lalat buah pada tanaman mangga dan tanaman nangka. Aneh toh, sekarang jadi reporter konflik. Jadi lucu, tapi begitulah. Wartawan ini tahunya sedikit-sedikit. Jadi lebih generalis. Kira-kira begitu, Mbak Reni, Ibu Moderator. Hanya khusus saja, tidak ada bedanya. Soal bagaimana kita harus, masyarakat yang harus dididik untuk paham liputan. Matikan TV. Suara hati, yang muncul suara hati istri semua. Di Antv ada Gopi, India semua itu. Yang mulai tidak. Saya sempat ikuti Gopi. Saya melihat, loh, gila ini memang benar-benar gila sinetron India ini. FTV India ini. Mereka membuat skenario yang tidak masuk akal lah, segala macam itu. Kenapa kita harus nonton itu? Supaya kita tahu bahwa ini benar-benar sampah yang dihadirkan ke layar kaca kita. Pusing Pak Indri kalau jadi suatu waktu jadi anggota komisi komisi penyiaran KPI Pusat. Punya cita-cita Pak Indri. Rusak lembaga penyiaran kita. Tapi begitulah, karena itu memang lebih menguntungkan. Kita bahkan digaji dengan itu. Pembayaran uang iklan. Wah, jadi susah. Beruntung lama ini jadi pegawai negara. Karena kerja di antara. Oke, kira-kira begitu Mbak Rini. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Kita tinggal 20 menit lagi. Sampai jam 12 ya, Bu? Ya, sampai jam 12. Kalau nggak ada ya udah ditutup aja. Jangan dipaksa ya, Bang ya. Iya, betul. Iya, silakan. Masih ada? Nggak ada? Silakan Ibu Moderator, biar nanti dikembalikan ke saya biar saya tutup ya. Oke. Iya, Bu. Saya boleh ini ya, Bu, membaca garis bawahi gitu loh, Bu. Iya, silakan. Jadi dari materi tersebut tuh yang saya garis bawahi, jadi sebagai jurnalistik tuh kita harus memberikan suatu konflik atau gambaran yang jelas untuk disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu harus berhati-hati kita sebagai jurnalistik konflik dan dapat membaca atau memahami situasi kondisi pada saat itu. Sendiri, saya kembalikan sendiri. Oke, terima kasih Reni atas bantuannya untuk memandu acara ini. Oke, terima kasih Bang Jafar atas kuliah tamunya yang luar biasa. Ini pengalaman luar biasa nih buat teman-teman semua, termasuk buat saya. Karena kan saya nggak seperti Bang Jafar, saya lebih banyak liput-liputan yang bukan konflik gitu. Jadi lebih banyak liputan yang santai-santai, nggak kayak Bang Jafar yang turun ke daerah konflik, terus liputan langsung gitu. Dan itu juga suatu yang luar biasa nih dibagikan pada adik-adik semua. Oke, terima kasih Bang Jafar untuk kehadirannya pada kuliah tamu hari ini. Sebelum saya menutup, izinkan saya dulu membacakan pantun nih, karena orang Sumatera dan juga UNESCO sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya tidak benda. Jadi saya bacakan nih ya. Jadi siang-siang kita pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian kuliah tamu, semoga bisa diambil manfaat. Oke, terima kasih atas Jadi Gubernur Sumatera Barat yang kemarin. Iya, Pak Irwan Prayitno ya. Iya, benar. Saya dapat bukunya soalnya. Oke, teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Fajar.